Saatnya ramaikan bulan Ramadan dengan amalan ibadah jempolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai, yang Allah rahmati, ucapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, ucapan sholawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betapa kita bersyukurnya kepada Allah menjadi umat Islam yang mana Allah mengutus Rasulullah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jelas sekali di sini bahwa Islam adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Semesta alam itu seluruh makhluk Allah, seluruh alam semesta ini dengan segala isinya. Jelas sekali untuk manusia betapa Islam ini sebagai dambaan, karena Islam ini sebagai petunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman, penawar bagi orang-orang yang beriman, surga dan rahmat besar dari Allah, rahmat khusus untuk orang yang beriman. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada perbedaan tentunya. Ada rahmat Allah dunia dan akhirat, ada rahmat Allah dunia saja. Bismillahirrahman, Ar-Rahman itu rahmat di dunia dan di akhirat. Tapi Rahim adalah di dunia saja. Artinya di sini Islam ini adalah rahmat bagi seluruh, bukan hanya orang Muslim saja, tetapi seluruh. Kenapa kita kadang ada yang bertanya, kenapa ya Bu, tidak beriman pun atau tidak beribadah pun kepada Allah mereka mendapat rezeki yang luar biasa, yang banyak dan lain sebagainya. Itu hanya di dunia saja. Itu ada Rahman, sifat Rahim itu. Kalau Rahman itu adalah dunia dan akhirat. Mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah di akhirat nanti. Jadi jelas sekali kita bersyukur di sini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kita dijadikan sebagai umat Islam. Nah, kemudian di sini jelas sekali bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk seseorang, tetapi di sini jelas sekali bahwa Islam itu bukan untuk yang bukan muslim, bukan untuk dimusuhi juga, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sebagai suri teladan bagi umat manusia. Rasulullah sebagai suri teladan bagi umat manusia. Itu jelas sekali bahwa Rasul itu adalah sebagai contoh dari segala hal, perilakunya, segala sesuatunya. Jadi bukan untuk membenci, bukan untuk dimusuhi mereka yang bukan agama Islam. Nah, ini adalah contoh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ketika diundang oleh yang bukan Muslim, ada pertanyaan, bolehkah kita datang? Boleh. Ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah datang ke undangan itu, kemudian di sana ternyata ada yang
diracuni. Nah, ini bukan masalah membicarakan tentang racunnya, tetapi Rasulullah datangnya ke tempat undangan itu, tetapi Rasulullah dijaga. Malaikat turun kemudian, ya Rasulullah, muntahkan makanan itu. Karena saat itu Rasulullah akan diracun. Nah, itu ternyata jelas, tapi Rasulullah tidak pernah kepada orang yang membenci sekalipun Rasulullah benci. Inilah salah satu begitu berkembangnya Islam ketika Rasulullah yang membawa kepada kita, sehingga berhasil besar, berhasil. Jadi bukan dengan cara kita memusuhi, kita dengan cara kekerasan, dengan cara hal-hal yang lain, tetapi di sini jelas sekali bahwa Islam adalah sebagai rahmatan lil alamin, bahwa kita adalah harus mengayomi bagaimanapun gitu, kecuali ada hal-hal yang memang di sini tentunya dalam hal toleransi dibahas. Ada lakum dinukum waliyadin, di sini bagimu agamamu, bagiku agamaku. Di sini jelas sekali ada batasan tertentu dalam hal toleransi. Tidak bisa kita semuanya kita memandang baik atau memandang harus mengikuti atau harus sama dengan mereka, dan mereka juga harus tidak seperti itu. Tetapi kita di sini dalam hal-hal akidah, dalam hal-hal yang lain-lainnya, ibadah, tidak boleh kita mengikuti dan lain sebagainya. Ini dalam hal toleransi tentu ada batasan-batasan yang tidak boleh kita mengikutinya, atau mereka juga bagaimana tidak bisa bercampur aduk dalam hal ibadah atau dalam hal keyakinan, kecuali dalam hal-hal yang tadi saya katakan, ibu katakan bahwa bolehkah kita kalau diundang oleh kita punya tetangga dan kita punya, nah ini dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu membawa Islam sehingga jaya Islam ini. Mudah-mudahan kita paham dengan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian adalah untuk binatang sekalipun Islam ini adalah sebagai rahmat. Tidak bisa dihalalkan misalnya binatang-binatang yang tanpa dibenarkan dalam hal membunuhnya. Misal ini masalah binatang saja sudah ada batasan, tidak bisa. Ternyata binatang itu pun mendapat rahmat dari Allah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ini jelas sekali, bahkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 ini lebih banyak dibahas bahwa binatang yang wal munkhaniqatu, ini yang tercekik, wal mauqudatu, ini yang terpukul, wal mutaradiyatu, ini yang jatuh, kemudian wanatiha yang ditanduk, wa ma'akalas sabung, ini yang diterkam binatang buas, kemudian dan lain-lain sebagainya. Di sini jelas sekali bahwa begitu Islam ini bersih sekali dalam hal makanan saja harus halalan thayyibah. Jadi ada halal tetapi tidak baik, mungkin ada. Kenapa? Ketika kita makan berlebihan, ketika makan sesuatu yang memang membuat kita sakit, itu juga halal. Misal makanan yang pedas, misal ternyata kita sudah punya penyakit mah atau apa, ini tidak boleh, misalnya kata dokter tak boleh, padahal halal. Nah mungkin ini tidak baik, makanya dalam Al-Quran itu jelas sekali halalan thayyibah, jadi halal dan baik gitu. Jadi semuanya ya Allah luar biasa. Islam ini sebagai rahmatan lil alamin, ini banyak sekali hikmah yang luar biasa. Kemudian ketika kita melihat bagaimana Rasulullah mencontohkan, begitu Rasulullah setiap kali itu diriwayatkan dalam riwayat, pernah Rasulullah berjalan ke pasar. Di pasar itu dia selalu mendapatkan seseorang yang
selalu menanti Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah menyuapinya setiap kali dia ke tempat itu, dia menyuapi makanan. Ini luar biasa, contoh yang luar biasa Rasulullah itu. Jadi kita mempunyai Rasul yang begitu akhlaknya, perjuangannya, segala sesuatunya, betapa bangganya kita. Makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita selalu harus perintah Allah, bersyukurlah terus, jangan pernah berhenti bersyukur di situ. La in syakartum la azidannakum, siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka akan aku azab gitu. Nah, ini azabku sangat pedih, kata Allah. Jadi jelas sekali bahwa kita ini sebagai umat Islam itu adalah sebagai rahmatan lil alamin. Kita harus bermanfaat untuk orang lain. Kita harus menjadi manusia yang betul-betul bisa mencontoh. Kita berusaha mencontoh Rasulullah yang kita mampu tentunya. Kita harus berusaha itu. Bahkan dijelaskan juga inna dina indallahil Islam ya. Ini di sini jelas sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Tapi di sini jelas sekali Rasulullah mencontohkan bukan berarti harus memusuhi umat lain, bukan membenci sesama manusia atau memandang rendah terhadap agama lain atau kepada manusia lain. Hanya di sini dengan rahmat Islam di sini manusia ini harus bisa menjaga hatinya, bagaimana hati kita gitu. Nah, insya Allah kalau kita dengan cara yang lemah lembut, bahkan banyak sekali dalam hal musyawarah saja itu tidak dijelaskan musyawarah dengan siapa, yang jelas musyawarah fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhan qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jelas sekali di situ betapa kita ini kalau dalam bermusyawarah pun di sini kita di situ jelas bahwa fabima rahmatin minallahi lintalahum, Rasulullah itu lemah lembut gitu. Pendapat orang lain didengar dulu gitu dan lain sebagainya. Jadi luar biasa Islam itu mengajarkan, Rasulullah mencontohkan bagaimana kita kepada yang lain. Mudah-mudahan kita jangan takut bahwa Islam ini kalau kita diam dan lain sebagainya, kita yakin adanya Allah. Yang terpenting apa yang Allah perintahkan kita jalankan, apa yang Allah larang maka kita hindari. Jangan pernah takut. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, dan Allah begitu mengutus Rasul itu ternyata bukan hanya untuk umat Muslim di situ. Ya, tapi wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Di sini jelas sekali bahwa dan kami tidak mengutus kamu, kata Allah, melainkan untuk umat seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini yang harus kita maknai betul, bahwa sebetulnya hanya mereka seperti itu, tidak mengetahui. Sekarang banyak kejadian yang jelas terjadi di yang kita rasakan, mungkin ini untuk seluruh dunia ya, merasakan yang luar biasa. Padahal sebelumnya itu ada ayat Quran surat Ar-Rum ayat 41-42. Doharau fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Itu jelas sekali ya bagaimana dalam surat itu doharul fasadu fil barri wal bahri, telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah manusia.
Itu doharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kemudian di situ jelas sekali, lihat kata Allah, kul siru, maka jalan-jalanlah di muka bumi ini. Maksudnya tinjaulah, lihat kemana, kenapa sampai tampak kerusakan di darat, di laut, akibat ulah manusia. Yang manusia yang seperti apa? Di sini yang banyak maksiat, yang banyak mengingkari atau munkar kepada Allah, sehingga Allah turunkan musibah-musibah, yaitu saat itu sampai ditenggelam gitu ya. Bumi ini hancur lebur, kemudian tenggelam, kemudian Allah perbaiki kembali sebetulnya. Nah, sekarang sedang terjadi, sekarang sedunia Allah turunkan satu saja yang namanya corona. Apa yang sekarang kita? Nah, di sini padahal sudah ada dalam Al-Qur'an betapa Allah ini kuasa, karena Allah yang maha kuasa, yang memiliki langit dan bumi. Jadi kembalikanlah kepada Allah. Kita nggak perlu, inilah Islam, nikmatnya Islam yang luar biasa. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kenapa kita mesti repot-repot? Kembalikan kepada yang punyanya. Karena jelas sekali bahwa bumi dan langit adalah kepunyaan Allah. Jelas ada dalam Al-Qur'an, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ini bagi orang-orang yang betul-betul mereka ini yang berpikir ya. Orang-orang yang nggak mau berpikir ya begitulah kejadiannya, seperti itu. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang bisa menelaah betul-betul bagaimana memaknai Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh umat. Nah, kalaulah terjadi yang meninggal padahal dia tidak punya dosa, dia taat, itu lain, bahasanya juga lain. Ada musibah, ada azab. Nah, inilah permasalahannya. Nah, insya Allah kita sebagai umat Islam yang mendapat ridho Allah, karena Islam ini adalah agama yang satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Jadi di sini sampai dicontohkan oleh Rasulullah kepada yang bukan muslim pun seperti ini, kepada orang yang karena Rasulullah memang diperintahkan oleh Allah bukan untuk satu umat, tapi untuk seluruh umat manusia. Nah, ini yang harus kalian pahami. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian semakin memaknai ini, semakin taat kepada Allah. Kita tidak punya apa-apa sebetulnya. Apa sih yang kita punya? Nggak ada apa-apanya, tetapi Allah yang memberikan semuanya. Allah lah yang memegang segala kendali. Jadi jelas sekali ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ard. Lihat aja di situ bagaimana sesungguhnya aku ciptakan langit dan bumi. Jelas sekali. Jadi Allah lah semuanya, Allah lah kita kembalikan. Corona Allah yang menciptakan, maka kita kembalikan. Nah, inilah bahwa kita harus terus bersyukur dan bersyukur kepada Allah bahwa kita ini adalah menjadi umat Islam yang Allah ridhoi, yang Allah nilai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya Allah terima, Allah senang dengan. Jadi kalau Allah senang, apa sih yang tidak bisa? Tinggal minta. Kalian punya orang tua, ketika orang tua kita tidak suka misal kepada kelakuan kita, susah kan kita minta uang juga. Orang tua kayak heula. Nah, itu. Tapi kalau kepada orang tuanya kita baik-baik, insya Allah orang tua juga akan mengusahakan. Apalagi kepada Allah yang mempunyainya. Apa sih yang susah sebetulnya? Tinggal minta sama Allah, itu aja. Tapi satu hal, jadilah orang yang bertakwa, akan kata Allah, maka akan aku cukupkan keperluan. Itu aja yang harus kita pegang ya. Kemudian
tadi kehancuran, bagaimana dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Itu jelas sekali, telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah manusia. Ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fandurus. Silakan Anda berjalan-jalan di muka bumi ini. Sebelumnya pelajari Al-Quran dengan ahli-ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya. Jangan juga merusak kita, membuka dengan pengetahuan yang memang kita minim sekali. Kemudian sekarang banyak Google tanpa kita punya guru gitu. Harus ada gurunya, tanya kepada guru kalian yang jelas gitu, supaya kalian bisa dalam kehidupan ini terus menjadi orang-orang yang selalu menjadi suri teladan bagi anak kalian nanti ke depan, bagi adik-adik kalian sekarang ini, seperti itu. Jadi kita jangan takut, sekali lagi, apapun yang kita lakukan, karena yang kita lakukan adalah harus sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi sekali lagi, tidak perlu kita takut. Apa yang kita lakukan ini akan membawa segala sesuatunya, tidak perlu takut. Ada Allah Maha melihat, Allah Maha penyayang. Penyayangnya bagi umat Islam itu dunia akhirat, bukan hanya dunia. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahman itu untuk orang Islam, jelas. Rahman itu dunia dan akhirat. Tapi Rahim hanya untuk yang bukan, untuk seluruhnya. Tentunya ini yang bukan muslim tidak akan mendapat kebaikan di akhirat nanti. Hanya Rahim saja, kebaikan di dunia saja. Makanya banyak yang bertanya, anak-anak, Bu, kenapa ya dia tidak ibadah, dia tidak ini, padahal ini kepunyaan Allah. Nah, itu ada maknanya. Kalau umat Islam jelas sekali makna rahmat dari Allahnya untuk dunia dan akhirat. Namun di bahasa Sunda mah Ar-Rahman kang paring nikmat gede di dunia jeung di akhirat. Ar-Rahimi kang paring nikmat di dunia wungkul. Jadi jelas sekali di sini bahwa kita harus terus bersyukur kepada Allah dalam kondisi seperti apapun, karena semuanya adalah sudah diatur Allah. Tidak ada satu hal pun yang tidak diatur Allah. Jadi semuanya adalah aturan Allah. Pasrahkan kepada Allah karena semuanya adalah kepunyaan Allah. Apapun yang terjadi, insya Allah kita bisa tenang, kita bisa bahagia, kita bisa menikmati keindahan apapun. Nah, di sini Islam sebagai rahmatan lil alamin, jelas sekali bahwa Islam ini adalah rahmat bagi seluruh makhluk, seluruh umat. Jadi bukan hanya umat Islam, seluruh sebetulnya. Betapa kasih sayangnya Allah luar biasa. Urang mah boro-boro meureunnan lamun tos teu di Allah mah teu diibadahan, oke masihan we rizki. Nah, itulah kasih sayangnya. Beda jeung makhluknya. Jadi kalau makhluknya hanya sebatas itu saja, kalau makhluknya hanya sebatas kasih sayangnya juga ya. Orang tua juga ada bosannya ketika Anda minta uang, mah minta uang pagi, siangnya dah minta lagi, kamu minta terus uang. Itu orang tua sudah mulai bosan. Tapi bagi Allah tidak pernah bosan. Bahkan Allah suka kepada orang yang tidak pernah putus asa, suka kepada orang yang terus meminta. Makanya kita nggak perlu malu, nggak perlu takut, dan nggak perlu Allah tidak mengabulkan. Pokoknya mereka bade bari nangis, bari kumaha nyungkeun maka Allah luar biasa. Jadi segala nama Allah itu mudah-mudahan kalian dengan memaknai bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin ini jelas sekali bahwa kalian semakin tebal, semakin jelas segala sesuatunya harus dikaitkan dengan Allah. Harus dikaitkan dengan Allah. Bagi Allah mah mudah. Mau menjatuhkan orang, mau menaikkan orang, menaikkan derajat. Bagi Allah mudah. Tidak pernah sulit bagi Allah. Menurut kita sulit, bagi Allah tidak ada yang sulit. Yakinlah
bahwa kita betul-betul Allah ini adalah segala-galanya, karena Allah sudah menurunkan Islam dan Allah sudah mengutus Rasulullah untuk menyampaikan segalanya kepada kita, ya, kepada kita melalui firman-Nya, melalui firman Allah yang Allah turunkan banyak sekali maknanya. Pelajari, baca banyak bacaan Al-Quran, dibaca terus. Jangan pernah, kalau Anda berpikir bahwa Al-Quran ini hanya selingan, tolong ada waktu gitu. Minimal kita baca setiap hari begitu. Demikian mungkin dari Ibu, mudah-mudahan kalian paham dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yup, 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 yup. Ramadan ya Ramadan, hey, bulan penuh kemenangan, hey, bulan penuh keberkahan, hey, bulan 1000 bulan. Ramadan ya Ramadan, hey, bulan penuh kemenangan, hey.